Ada yang bisa jawab? Kebugaran jasmani adalah kemampuan yang dimiliki seseorang agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih ringan dan mudah. Tolong diulangi lagi. Jawab tadi siapa ya? Jawab siapa ya tadi ya? Isnani. Isnani. Itu tolong nanti kalau jawab itu sing ada gambar tangannya dibaca dulu biar Pak Tung bisa tahu. Oke, diulangi lagi Isnani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan yang dimiliki seseorang agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih ringan dan mudah. Kebugaran jasmani adalah kemampuan yang dimiliki seseorang agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan ringan dan mudah. Intinya adalah berarti ketika merasa ringan dan mudah ketika melakukan aktivitas, kita tidak mengalami kelelahan yang berarti. Artinya adalah kemampuan atau kesanggupan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan, namun tidak menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Intinya di situ, ketika kita merasa ringan dan mudah, kita tidak merasa lelah yang berlebihan ketika melakukan kegiatan. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Yang lain mau ada yang menambahkan mengenai kebugaran jasmani? Ini sebenarnya materi yang cocok untuk kita pelajari di saat masa pandemi seperti ini, ya. Karena di masa pandemi seperti ini kita tetap harus bisa menjaga tingkat kebugaran jasmani agar imun tubuh kita lebih kuat dan tidak rentan terhadap virus yang lain. Ada yang nambahkan? Masuk Rano. Halo. Apakah tidak ada yang mau menambahkan? Tidak, Pak. Masuk Rano. Iki siapa sih jawab? Jawab siapa ya? Saya, Pak. Sopo saya ki sopo? Halo. Sinyalnya jelek, Pak. Sinyalnya jelek sopo ini? Lintang, Pak. Lintang.
Ya, 9A. 9A, Lintang. Ada yang mau nambahkan mengenai kebugaran jasmani? Tang. Tidak, Pak. Masa ora. Ya, Pak. Enggak. Oke, saya buka link yang tadi malam. Ya, ini kalian bisa lihat di layar HP kalian. Bisa, Bro? Sudah, Bisa. Pak. Bisa. Bisa. Yang tampil apa? Yang tampil Google, Pak. Google, Pak. Google. Oke, sudah berlaku. Oke, sudah keluar. Jadi yang pertama mengenai kebugaran jasmani itu yang perlu kita pelajari adalah mengenai pengertiannya dulu. Ya, kita di malam kalian sudah baca semua. Yang kedua, setelah kita belajar pengertian, kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Ya. Sudah bisa dibaca di masing-masing HP-nya. Di Yogiansa, Agustina. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang sudah baca tadi malam. Yang sudah baca tadi malam. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani. Yang pertama, ada yang tahu? Usia seseorang. Yang pertama, usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka akan berpengaruh terhadap tingkat kebugaran orang itu. Usia berapa seseorang itu akan mencapai titik maksimal tingkat kebugaran jasmaninya? 25 sampai 30. 25 sampai 30. Jawab siapa tadi ini? Masih sama yang tadi? Skani? Ananda Safa. Ananda Safa. Yang mau jawab, yang mau bicara, tolong itu gambar tangan, gambar telapak tangan itu dibaca dulu. Jadi saya nggak kaget. Ya. Sedangkan ketika nanti usia bertambah, seseorang itu pasti akan menurun pula tingkat kebugaran jasmaninya. Yang kedua, setelah usia.
Yang kedua, setelah usia jenis kelamin. Ya. Jadi seorang perempuan dan laki-laki itu tingkat kebugarannya akan berbeda. Kalau di sini dijelaskan bahwa laki-laki akan memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik dibandingkan dengan perempuan. Yang ketiga adalah asupan gizi. Asupan gizi juga akan mempengaruhi tingkat kebugaran seseorang. Semakin baik gizi yang dikonsumsi seseorang, maka akan semakin baik pula dengan tingkat kebugaran jasmaninya. Jadi nek awakmu mangane rada bergizi ya no, itu tingkat kebugaran jasmaninya juga akan baik. Nah, tapi seandainya kamu makannya tidak kamu atur dengan baik ya. Jadi kalau yang namanya makan asupan gizi itu tidak hanya jumlahnya, ya, tidak hanya porsinya, tapi adalah kelengkapan dari gizi seimbang yang akan kita konsumsi, ya. Jadi tidak porsinya, tapi menunya itu memiliki tingkat gizi yang seimbang. Jadi manganmu akeh, ini nganggone sego karo kerupuk, kecap ya padha wae, itu tidak akan, ya, itu nanti juga akan berpengaruh. Ya, itu nanti juga akan berpengaruh terhadap tingkat kebugaran jasmani kalian. Ya. Asupan gizi semakin baik, asupan gizi semakin lengkap, itu akan semakin baik maka tingkat kebugaran jasmani seseorang. Yang terakhir adalah faktor genetika atau keturunan. Ya. Ini dari keluarga. Jadi kalau faktor genetika itu sudah tidak bisa dilawan. Wis ora iso diwawah meneh ya. Karena ini faktor genetika, faktor keturunan. Biasane kalau bapak ilmu, ibu ilmu, anaknya juga pasti akan gemuk. Ya, gemuk lah ya. Itu seperti itu. Kalau faktor genetika, kalian nanti bisa lebih mendalami mengenai faktor keturunan ini atau genetik ini dari Bu Tisna. Jika nanti IPA. Yang ketiga, setelah kita belajar mengenai faktor ini, kita akan coba ini manfaat kebugaran jasmani. Ya. Manfaatnya banyak sekali di sini. Kalian nanti bisa, karena kebugaran jasmani itu banyak sekali nanti macam-macamnya bentuk latihannya. Ya. Ini manfaatnya bisa kalian baca di sini. Ya. Kabeh, ya. Minggu depan kita akan belajar lebih spesifik lagi. Kelas 9 itu mana yang akan kita pelajari yang lebih spesifik lagi. Ya, apakah nanti kita di kekuatan atau nanti di kelenturan dan keseimbangan dan sebagainya. Macam-macam bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, latihan kekuatan. Ya. Latihan kekuatan ekstremitas atas. Ini yang saya beri contoh adalah latihan push up. Ya. What's the meaning of kekuatan? Ada yang tahu kekuatan? Halo? Push up, sit up, ini termasuk di latihan kekuatan. Ada yang tahu kekuatan itu apa? Kemampuan seseorang untuk titik. Kekuatan yang dialami oleh tubuh dengan tujuan. Kon mejet nganune mesti ora dipejet. Gambar tangannya Isnani iki. Iya. Pejet tangannya, teman-temanku juga tahu. Oh ya, jawab Isnani ini. Ada tahu gambar telapak tangan di situ?
Ini HP mono, Pak. Nah, itu kan teman-teman kan, teman-teman nanti lihat. Oke, lanjutkan sekarang. Isnani yang menjawab. Kekuatan yang dialami oleh tubuh dengan tujuan untuk mengatasi sebuah tahanan yang dihadapi. Kekuatan adalah faktor yang penting karena kekuatan merupakan daya penggerak sekaligus pencegah cedera saat tubuh melakukan suatu aktivitas. Oke, jadi salah satu faktor penting dalam melakukan olahraga adalah kekuatan. Kekuatan ini adalah kemampuan tubuh ketika tubuh itu diberi tahanan atau tekanan. Contohnya dari kekuatan itu apa? Contoh dari kekuatan ketika kita diberi tekanan atau tahanan lebih itu, kemampuan tubuh kita untuk menahan itu, contohnya apa? Kalau di gambar ini ada latihan push up. Artinya apa? Sit up, jogging atau angkat beban. Ya ini sono kabeh. Ya, angkat barbel. Ketika tubuh kita diberi tekanan berupa bobot atau berat badan, yang pusat itu kan berat badan. Nah, kita itu seberapa mampu kita akan melakukan. Nah, ini bisa dihitung tingkat kebugaran jasmani kalian apakah baik atau tidak, itu nanti bisa dihitung. Ya. Dalam 1 menit itu nanti kalian bisa melakukan push up berapa kali. Itu tujuannya seperti itu sebenarnya. Ya. Bisa menghitung tingkat kebugaran jasmani kalian apakah baik, apakah pas-pasan, ya, apakah rendah. Contoh latihannya di sini ada push up, ada sit up, dan angkat beban. Akhirnya cetok ya ini ya untuk kekuatannya. Yang kedua, kecepatan. What's the meaning of kecepatan? Speed. Ada yang bisa? Apakah yang jawab? Siva, silahkan Siva. Siva angkat tangan. Siva. 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 Ayo. Siva. Mic-nya tolong di di-on-kan dulu. Latihan kecepatan yang memungkinkan seseorang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang cepat. Oke. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang cepat. Oke. Sekarang kalau di materi yang saya berikan itu ada 3 macam jenis. Ada 3 macam jenis kecepatan. Yang pertama kecepatan reaksi, kecepatan bergerak, dan kecepatan sprint. Sekarang yang saya ingin tahu adalah mengenai kecepatan reaksi. Ada yang bisa jawab kecepatan reaksi itu apa, kecepatan bergerak itu apa, dan kecepatan sprint itu apa?
reaksi. Masih bisa jawab. Ayo. Masa orang harus bisa jawab. Kecepatan reaksi itu apa dan bagaimana bentuk latihannya? Apa? Ada yang tahu? Kecepatan reaksi? Seorang ngerti kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah tahu? Kecepatan reaksi itu enggak, Zahra, ada yang menjawab ini Bu Zahra apa? Kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk terhadap satuan waktu. Kecepatan reaksi dalam proses kimia, ini jawabannya. Ya, tapi ini yang saya maksud adalah kecepatan reaksi dalam perkara jasmani. Yang dimaksud di sini adalah kecepatan reaksi adalah aksi atau sebuah jawaban dari perintah tertentu untuk dilaksanakan dengan cepat-cepatnya. Artinya apa? Contohnya apa? Ketika kamu digetak lari, maka kalau respon kamu cepat, maka kamu juga akan jawab dengan sebuah aksi, yaitu lari cepat-cepatnya untuk mencapai titik tertentu. Ya. Jadi yang saya maksud di sini tuh bahasanya biar ya. Bahasanya adalah mungkin seperti ini. Kecepatan reaksi adalah gerakan yang dilakukan tubuh untuk menjawab secepat mungkin ya, sesaat setelah mendapat sebuah perintah, ya, sebuah perintah atau respon dalam suatu peristiwa untuk mencapai titik yang dituju dengan cepat-cepatnya. Mungkin seperti itu yang lebih. Kalau yang kamu apa tadi itu lebih ke proses kimia. Memang rada apa? Rada rancu sih ketika kita bicara mengenai proses ini kecepatan. Yang kedua tadi apa? Kecepatan bergerak. Kecepatan bergerak. Wow, yang dimaksud dengan kecepatan bergerak, wow. What's the meaning of kecepatan bergerak? Ada yang bisa jawab? Aduh. Ada yang bisa jawab kecepatan bergerak?
Yang ketiga, kecepatan. Kamu cari sendiri itu nanti tak gawe soal ya. Kecepatan reaksi, kecepatan bergerak dan sebagainya itu nanti jadi soal ya, nanti biar kamu cari ya. Dan kecepatan sprint itu nanti seperti apa. Kalau sprint kan kalian harus tahu mesti. Yang ketiga, latihan kelenturan. Ini adalah agar otot yang ada di tubuh tidak kaku sehingga tubuh bisa bergerak dengan luasa ya. Jadi ini biasanya ini ada yang di senam lantai ya, itu mencoba dilur-lur ototnya awalnya ditarik-tarik kayak itu yoga dan sebagainya. Yang keempat, latihan keseimbangan sama seperti latihan yang lain. Keseimbangan juga penting dilakukan ya. Ini contohnya adalah sikap kapal terbang, berjalan di titian itu dan sebagainya. Dan ini ada latihan daya tahan. Yang kelima atau endurance. Kalau berbeda dengan kecepatan itu, kalau kecepatan tadi dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi kalau endurance itu waktunya disuek-suek ya. Artinya ketika nanti waktu yang panjang ya, kamu masih bisa melakukan kegiatan itu. Dan biasanya ini tapi sifatnya pelan ya, tidak cepat. Kalau speed beda, kecepatan beda. Nah, bentuk latihannya itu nanti ada angkat beban dan biasanya apa kayak mana ya, apa sing muter ke latihannya kayak lari ya buat. Yang keenam ada latihan kelincahan ya, ini lari bolak-balik, kelincahan pun hampir sama dengan kecepatan ya. Ini merupakan gabungan dari latihan kecepatan dan keseimbangan itu untuk latihan kelincahan ya. Yang baca dalam lari siksak, naik turun tangga dan sebagainya. Itu termasuk dalam lari kelincahan. Terus yang terakhir itu ada video, kalian bisa baca videonya di situ ya. Minggu depan kita masih di kebugaran jasmani, cuma mungkin untuk kelas 9A, untuk kelas 9A, B, C, D, E, F semuanya akan saya beri tugas untuk melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Ya. Takon push up, nanti akan saya kirimkan tabelnya, formnya di kelas 9E, kalian bisa jawab. Yang penting di sini adalah tingkat kejujuran kalian. Ya. Masih banyak lagi bentuk latihannya. Ada yang lari 2,4 km dan sebagainya. Itu banyak. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Masuk rano sing takon. Yang izin banyak ya hari ini ya. Yang acara keluarga tenang Pora. Oke, terima kasih. Yang hadir hari ini cukup banyak, ada 100 lebihnya. Sebentar, ini seiring. Yang datang ada 100 lebih tadi. Ini ada yang keluar masuk. Belum betul tapi download tapi belum keluar. Oke, sudah bisa dibaca. Tujuh, saya sudah. Dan ini benar-benar
Oke, sebelum kita akhiri semua, ini kegiatan PJJ pembelajaran jarak jauhnya. Apa ya? Lintang Azhara. Agustina, hilang Agustina. Dadi pangestu. Telepon apa? Elizabeth de la Rosa. Ya. Elizabeth. Ya, Pak. Elizabeth iki. Kameranya tolong di on ke. Ya. Ya, coba biar teman-temanmu lihat semua. Tenanan pora. Di Elizabeth. Udah sih, Pak. Lah mana kameranya belum on. Udah kok. Lah niku ora berjedul. Ya, enggak tahu. Oh. Punya aku udah. Sudah bisa lihat Elizabeth semua belum teman-temannya? Sudah, ada mukanya. Iya, belum. Mateni enggak? Keren, Mbak. Sinyalnya jelek paling, Mbak. Kayak gue elek. Sinyal gue elek, Mbak. Iki metu iki nggonku. Iki masalahnya apa? Angga di Pangestu ki telepon wae, ada enak call itu. Raketok ini de la Rosa. Anak Anda siapa? Oke, sudah jam 10.30. Mohon maaf tadi agak lambat karena memang persiapan saya yang untuk debak-debak ya. Posisinya saya ngajar di sekolahan, biasanya ngajar ini. Oke, hari ini cukup sekian. Minggu depan kita akan lebih spesifik lagi ke bentuk-bentuk latihan yang sudah kita pelajari tadi. Ada beberapa macam, kalian bisa baca tadi. Terus minggu depan tolong dipersiapkan segala sesuatunya, persiapan, kameranya di on ya. Kalau saya meminta gerakan untuk push up, yo silakan kalian push up selama 1 menit. Nanti formnya akan saya bagikan lewat link di grup WA. Itu aja yang perlu saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Keep safe, stay healthy, dan jangan kemana-mana selama masa pandemi ini bila tidak penting banget ya. Kalian tetap waspada lah. Tetap waspada. Kalian bisa cek lingkungan kalian saat ini ada di zona merah, hijau, kuning, oranye atau apapun itu. Kalian bisa cek lewat berbagai macam aplikasi, tapi yang terpercaya gunakan aplikasi yang dari pemerintah. Itu aja yang perlu saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah selesai, langsung keluar. Ya, langsung keluar. Hemat kuota. Mudah-mudahan bantuannya untuk kuota segera selesai. Amin. Keluar, Pak. Ya, silakan. Keluar, Pak. Oke. Medali, Pak.